Alhamdulillah sudah beres, super adem. Wah, Supra bapak tuh mah. Jarang-jarang Satria ketemu adem begini. Tahan lah gasnya. Tahan. Alah, orang ada suaranya guys. Ini Supra bapak apa dua tak nih? Nah, itulah teman-teman contoh video dari motor selain Yamaha ya. Jadi terbukti motor lain pun bisa adem gitu. Dan yang kemarin masih selalu berpatokan gitu karena berpatokan bahwa mesin adem itu cuma awal doang gitu kan, misalnya berisik gitu. Ya sebenarnya sih kalau hitungannya setahun, 2 tahun, 3 tahun wajar gitu. Namanya mesin dipakai bergesekan gitu kan, haus gitu, wajar aja gitu. Emang pengen yang ademnya sampai 10 tahun gitu kan ya kira-kira lah. Kecuali itu motor nggak dipakai gitu. Jadi kalau komentar harus yang berlogika gitu. Jangan melihat status orang misalkan atau melihat feed di orang gitu kan, mesin adem disirikin gitu kan, aku juga bisa gini ntar juga berisik ntar gini. Nah itu teman-teman, jadi buanglah sifat-sifat yang seperti itu yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri gitu. Itu saran dari saya gitu kan. Nah ini sebagai contoh di mesin Suzuki ya alhamdulillah ini bisa adem banget. Nah kenapa sih gitu, kok banyak banget sampai detik ini banyak banget yang ngejapri saya di WhatsApp. Jadi termasuk kemarin yang komen ya, ada yang komen kemarin di TikTok, dia tetap kekeh gitu kan, oh saya udah semuanya baru mas gitu kan, kecuali karkas sama rasio ya direkin, kopling baru, magnet segala macam, blok baru, tapi mesin masih berisik gitu. Jangankan ya ibaratnya dia yang mungkin di daerahnya lingkupnya belum banyak belum canggih lah, maksudnya belum banyak alat gitu di sana ya, masih alat padanya, misalnya tempat bubut ada satu tapi jauh gitu kan. Jangan kan yang begitu gitu, yang banyak banget aja di sini gitu, itu banyak banget yang masih berkendala bahwa semuanya baru, itu masih ngerasain yang namanya mesin udah diterap, baru masang ya, baru overhaul itu udah berisik gitu. Kan bingung ya, maksudnya arahnya sebenarnya mau kemana gitu kan, ya kan, arahnya tuh berarti bukan dari partnya yang baru, ya kan, arahnya bukan dari partnya yang baru, tapi analisanya, ketelitiannya gitu. Ini teman-teman yang harus teman-teman perlukan ya, gimana ya, nggak bisa ujuk-ujuk bisa gitu. Kita aja sekolah nggak bisa langsung kuliah gitu kan, harus PAUD dulu, mungkin bertahap lah, intinya jam terbang gitu. Kalau kita ceritain pun bingung ceritanya gimana gitu, maksudnya lah kan sekarang yang diceritakan itu sudah ganti kan, full baru gitu kan, tapi tetap berisik, berarti kan artinya pemasangannya, ketelitiannya gitu kan. Terus apakah analisanya benar apa enggak, kayak misalkan ini tuh rusak apa enggak sih sebenarnya gitu. Nah itu kan perlu banget gitu, perlu banget diketahuin gitu, perlu banget jam terbang yang tinggi gitu. Biasanya dari crankcase misalkan kan, crankcase segini masih bagus gitu kan, ada asumsi seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa di jam terbang yang ya sudah banyak lah, ibaratnya udah banyak yang dilalui, udah mungkin lama juga gitu kan, nanti akan terbiasa hal seperti itu. Oh ini mah ininya, bukan berarti saya kadang gitu kan, yang kadang seru gitu kan di WA tuh ada yang nanya, bang ini apanya ya bang, ini kurang apa saya jawab gini anjir ajaib, padahal gue cuma ngetes dulu doang gitu. Banyak banget kayak gitu, karena kan sebenarnya itu bukan dari sok tahu atau gimana, enggak, jadi terbiasanya kita, jadi kita udah terbiasa nih bongkar pasang gitu kan, ketemu dengan kasus-kasus yang berbeda gitu kan. Nah itu teman-teman yang menjadikan kita tuh jadi bisa gitu, karena ya udah ada jargonnya gitu, bisa itu ya karena terbiasa gitu. Jadi nggak serta-merta harus baca terus gitu kan, nonton terus, enggak. Praktek tuh penting banget, karena ya orang-orang yang udah terjun ke lapangan ya, dia ngerasain lah, ibaratnya gitu, materi ya 40%, sisanya praktek gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu ngerasainnya, karena kan cukup tahu dasarnya gitu, cukup tahu ilmunya, arahnya kemananya gitu ya, kita improvisasinya itu praktek kayak gitu. Nah itu yang pertama teman-teman. Jadi
Yang kedua ini ada yang nanya bahwa busi itu habis sumpung ya kalau bahasa di sini ya. Bisa sumpung. Nah ini teman-teman, saya juga sempat kemarin yang dibahas di Facebook juga gitu, saya sempat komen, ada yang ya mungkin beberapa orang yang nggak terima gitu kan, ya nggak masalah, itu komen apa, perbedaan pendapat hal yang wajar ya, cuman ya perlu diluruskan gitu kalau misalkan kurang tepat apa segala macamnya. Jadi tidak semua yang misalnya jebol gitu kan, busi habis gitu, atau macet gitu kan, itu semua detonasi. Enggak, itu detonasi bang, detonasi. Jadi coba teman-teman cari ininya apa namanya, istilah-istilahnya gitu kan, di Google aja. Ini saya mau jelasin, enggak semua tentang detonasi. Jadi ketika jebol, ketika busi sumpung, ketika ada yang bermasalah atau ada yang kebakar atau segala macam, itu nggak semua detonasi ya. Jadi ada beberapa faktor yang teman-teman sebenarnya kalau ngikutin dari awal konten-konten saya itu terarah nantinya. Kasus ini, kemarin Bang Musa bikin konten ini gitu, ada gitu. Cuman ya ini kita asah lagi ya, ingetin kembali. Kalau cuman busi, nih teman-teman habis gaspol ya, gitu kan. Businya doang nih ya, businya doang yang sumpung, piston nggak ada bolong, atau piston nggak ada yang cekung, atau di headnya nggak ada pecah-pecah segala macam, cuman busi doang, busi sumpung, busi habis palanya, itu businya jelek ya. Itu yang pertama yang sering terjadi. Karena apa, di waktu-waktu pertengahan tahun kemarin ya, karena ini tanggal 1 ya, di pertengahan tahun 2023 itu saya pernah beli busi sebok ya, original, biasa di langganan ya, apok semua itu. Jadi busi itu sempat saya disalahin kan, wah ini kepadatan kompresi nih, gini. Saya tenang aja gitu, karena kan memang udah dibikin sedemikian rupa, speknya udah biasa, kita bikin seperti itu kan. Tapi ternyata hasilnya beberapa kejadian hampir 10 busi kalau nggak salah. Iya, speknya 10 sumpung. Jadi apa namanya, hilang palanya ya. Nah di situ saya belajar tuh apa kompresi, pertama kan saya cari gitu kan, ternyata busi. Kenapa bisa menyimpulkan busi? Karena yang keluar di saat itu satu box, dan ada yang keluar saat itu satu box, ada yang keluar, ada yang sisa di sini gitu. Kita geber biasa dengan spek yang biasa, motor-motor yang biasa di sini sama sumpung. Jadi kalau cuman busi yang habis sampai leleh gitu, si headnya nggak ada bercak, si piston nggak ada bercak, itu busi real. Tapi kalau pistonnya bercak ya, tapi nggak bolong ya, piston bercak terus headnya bercak, nah jangan menyimpulkan juga. Lihat dulu kondisi kepala pistonnya itu kering atau basah gitu. Kalau basah berarti oli aman ya, artinya nggak ada kekurangan oli, nggak ada kekurangan BBM gitu. Apalagi kondisinya jebol mulu, busi merah bata dan itu basah, nah itu udah beda lagi gitu. Jadi nggak bisa menyimpulkan bahwa langsung jebret detonasi tuh, jadi nggak bisa teman-teman. Ada yang clearingnya bagian atasnya atau jarak dari bibir blok ya sama ke piston itu kan ada yang tipis banget, nah nggak disesuaikan dengan headnya, itu bisa kayak gitu, itu bisa kepadatan kompresi ya. Terus yang dimaju-majuin apinya, tapi asal maju gitu kan, akhirnya bisa bolong di piston. Nah itu udah jelas api maju, api gede, nah itu bolong pistonnya gitu. Dan biasanya si busi cenderung habisnya tuh nggak yang parah gitu, tapi piston habis gitu parah, masa nggak? Jadi busi bukan businya dulu yang habis, pistonnya dulu gitu. Nah itu hati-hati teman-teman. Jadi kenapa saya bilang jangan terlalu ngurusin api gitu. Kalau masih motor standar buat harian, jangan dulu gitu, karena yang udah biasa main-main seperti itu mereka udah mahir gitu, udah merem lah bikin kayak gitu. Tapi teman-teman yang misalkan baru gitu, terus nonton konten segala macam, wah jadi kenceng nih, jadi respon nih bawahnya gitu, terus teman-teman merubah, nah amsyong nanti serius. Jadi jangan sembarangan, itu mungkin durasi ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh, nanti insya Allah saya pitiin ya. Hari ini libur tanggal 1 ya, gaspol.